dikasih tahu bahwa ini memang betul kiriman santet. Oh tadinya cuma bertiga, aku, ibu, sama mama, tapi yang diutamakan adalah ibu. Kalau hasilnya kita sudah tahu. Belakangan ini keluarga seleb TikTok cilik Syabira Alula atau yang akrab disapa Lala sedang ramai menjadi sorotan publik. Lantaran Lala dikabarkan terkena kiriman sihir yang membuatnya mengalami sakit non-medis. Dari situlah cerita keluarga kecil Lala yang mengalami hal tak menyenangkan membuat geger. Ayah Lala, Adnan Fahmi, membenarkan jika keluarganya mengalami hal di luar nalar yang membuat dirinya heran alang kepalang. Meski begitu, Adnan Fahmi mengaku sudah mengantongi sosok orang yang diduga telah mengirim santet untuk Lala. Kalau hasilnya kita sudah tahu, tapi kita mohon maaf nggak bisa memberitahunya. Memang kita sudah tahu siapa pelakunya, dan memang pas lagi ratiban dan lagi tawasul, itu ada kisaran 4 orang, 5 orangan lah. Itu semua menciri-cirikannya orang yang sama. Pernah kenal lah, pernah main kesini juga. Pernah tinggal di sini mungkin. Nggak pernah main kesini lah intinya lagi. Kalau itu aku nggak kepikiran sama sekali, karena aku sama sekali aku nggak pernah mau jahat sama orang, justru aku lebih banyak mau membantu orang gitu kan. Jadi aku di sini berasumsi adalah berbuat baik aja bisa salah, apalagi bisa kita berbuat salah gitu kan. Jadi makanya aku nggak bisa menerka-nerka ini tuh kiriman dari siapa. Kalau bukan memang guru ajaran info baru ternyata memang ada kiriman. Itu ketika pas malam-malam beberapa minggu kemudian ini sakit nih. Sakit selama hampir 2 minggu. Selama hampir 2 minggu kita coba cek lab, cek darah sama cek ronsen, karena aku pikir DBD atau gejala tipes kan. Ternyata hasil normal semua. Duh, kita sampai curiga nih, makin aneh-aneh nih, saya pikir begitu kan. Yang udah semakin klimaksnya itu adalah ketika si ibu lagi mau makan mie kering, tiba-tiba pas mau makan nggak jadi karena kenyang, katanya kasihlah ke security kami. Ada belatung. Iya, pas security kami mau makan nggak jadi karena memang di situ ada belatungnya. Pas ketika ART aku lagi nyapu-nyapu, tiba-tiba kasih tau ke aku kan, Pak, ini kok banyak belatung ya Pak. Wah, udah mulai aneh nih saya bilang nih, karena kan sedikit banyaknya aku tahu itu kan kalau yang berbau-bau dengan teluh atau santet itu kan ada media belatung, paku, jarum, beling seperti itulah ya. Ya aku juga nggak terlalu secara gitu, tapi aku cuma tahu tipis-tipisnya aja. Aku coba panggil guru ngaji aku, guru ngaji aku kesini. Aku coba ratiban, aku coba buat tawasulan semua di sini pengajian. Dikasih tahu bahwa ini memang betul kiriman santet. Lala, artis cilik yang kerap tampil menggemaskan di layar televisi, tidak disangka akan mengalami kejadian aneh di usianya yang masih balita. Iya, artis cilik berusia 5 tahun ini belum lama ini mendapat kiriman santet. Namun yang cukup mengejutkan, kiriman santet sebenarnya ditujukan untuk ibunya. Hal itu disampaikan langsung oleh Adnan Fahmi saat menerima tim dari cumi-cumi.com. Jika benar apa yang disampaikan Adnan Fahmi, lantas kenapa ibu Lala yang diincar untuk dijadikan korban santet? Benarkah santet tersebut dimaksudkan untuk membuat hubungan rumah tangga orang tua Lala agar bercerai-berai? Adalah jantungnya keluarga. Dalam artian jantung keluarga, setiap rumah tangga itu biasanya itu yang lebih kuat itu diantaranya ibu, karena ibu lah target utamanya. Jadi ketika ibunya diserang, semuanya bakalan panas. Makanya 8 bulan terakhir ini kami itu sering panas di rumah.
Wah, ada namanya cocok rumah tangga, masalah apa sih jadi besar, dan sampai namanya istri sampai bertengkar hebat gitu kan. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah depan anak gitu. Jadi sampai benar-benar mau suicide gitu kan. Jadi kami pikir ya udah pas coba dirapiin sama guru ngaji aku, alhamdulillah ternyata kita udah ketemu jawabannya dan ketemu titik terangnya. Oh ternyata cuma bertiga, aku, ibu, sama Wak, tapi yang diutamakan adalah ibu. Ini terjadi udah hampir, kalau panas-panasnya rumah tangga itu udah hampir 9 bulan. Tapi kalau buat klimaksnya itu di 1 bulan terakhir yang lalu. 1 bulan yang ada di situ ya semuanya ya, gitu. karena memang itu pas udah kejadiannya memang terduganya udah nggak di sini. Nah, udah jadi klimaksnya di situ. Orang yang kami duga-duga itu sedang meminta fotonya ibu. Pertanyaan kami itu untuk apa gitu kan? Itu kami nggak bisa berpikiran itu untuk apa gitu kan? Karena memang kami nggak tahu dia minta foto ibu untuk apa gitu. Oh gitu. Ya, itu kami tahu setelah kami tahu siapa pelakunya. Kalau kerugian ya jujur pribadi baik secara tenaga, material sama pikiran semua juga terkurai kan. Habis semua tenaga tetap cuma untuk yang namanya problematika rumah tangga berantakan, Lala sakit-sakitan, saya juga uring-uringan, gelisah gitu kan. Karena memang yang jadi problem kerugian itu adalah ibu selalu memberikan masalah-masalah sepele yang dibesar-besarkan. Jadi kita banyak cekcok mas, banyak cekcok yang benar-benar kita, hampir mau rusak rumah tangga, hampir. Di saat lagi masalah problematika istri yang menggubu-gubu, saya coba untuk menenangkan diri untuk lari. Saya kabur dari rumah, pulang-pulang jam 4 subuh, selalu seperti itu. Bukannya aku mau apa ya, karena aku juga nggak mau memperkeruh suasana gitu kan. Karena ketika istri lagi menggubu-gubu, aku coba buat seperti, ya adalah aku keluar dulu deh untuk lebih tenang dari kesini. Kabar Lala yang terkena santet atau sihir sontak saja membuat publik heboh. Rasa iba dan simpati diberikan warganet untuk keluarga Lala. Banyak yang mendoakan agar Lala kembali pulih dan dijauhkan dari mara bahaya. Bagaimana tidak, kondisi Lala sempat mengkhawatirkan usai terkena kiriman sihir. Lantas, seperti apa kondisi Lala saat ini? Kondisi Lala sendiri sekarang alhamdulillah sudah benar-benar aktif kembali, karena memang waktu 2 minggu lalu itu Lala benar-benar nggak aktif. Jadi lebih banyak diam, bengong, dan lebih banyak ngelamun. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai aktif lagi. Cuma bengong aja sih, karena ditanya apa kosong. Coba buat ronsen Lala, cek lab Lala, dan semua itu hasilnya normal semua. Aku udah mulai curiga kalau itu udah bukan non medis. Pertama kali itu kami rasakan, dan dunia santet itu benar adanya karena memang kita hidup berada di 2 alam. Kaget banget karena benar-benar nggak nyangka, benar-benar istilah kasarnya kami pun nggak kepikiran bahwa dia adalah pelakunya. Gitu. Tapi kami mencoba untuk tidak mempublish dan tidak mau juga untuk kasih tahu siapa. Tapi kita memang tahu siapa pelakunya. Kalau kita percaya bahwa karma itu ada, kita percaya bahwa apa yang kita bertua itu, apa yang dia tanam itu yang dituai, yang penting kita lebih percaya bahwa hukum Allah itu lebih kejam daripada yang sakit. Kalau untuk dari psikolog Lala itu nggak ada sih. Kita udah coba konsultasi ke dokter, alhamdulillah Lala juga aman, dari segi mentalnya juga, dari segi psikis juga aman semua. Yang lebih ditekankan ke sekarang adalah mungkin ke ibadahnya ayah dan ibunya gitu, sama Lala juga ya lah. Iya. Kabar keluarga Lala yang mendapat kiriman sihir membuat banyak orang penasaran, mengingat sang ayah Adnan Fahmi membeberkan kejadian ganjil di rumahnya saat rumahnya diruqyah untuk membersihkan pengaruh sihir. Bersama tim cumi-cumi.com, Adnan Fahmi berkeliling melihat lebih dekat sudut-sudut ruangan yang menjadi tempat ritual pembersihan dengan cara ruqyah. Dan seperti inilah ruangan di kediaman Lala yang disinyalir menjadi tempat sihir menyerang keluarga Lala. Oke, Cumi Lovers, terima kasih ya sudah datang ke rumah saya, ke rumahnya Lala, ke rumahnya Ibu juga. Alhamdulillah sekarang kita mau coba room tour dulu, ikut yuk. Kemarin kita habis dari ruqyah sama Pak Ustadz itu, aku kasih beberapa tempatnya. Di sini di ruqyah sama Pak Ustadz, dan alhamdulillah ketemu salah satu buhulnya. Jadi pas di ruqyah sama Pak Ustadz di sini, alhamdulillah ketemu buhulnya di sebelah pojok sana. Dia itu berbentuk seperti gelang tasbih. Sini alhamdulillah sudah diruqyah juga. Di tempat di sini kemarin juga baru setelah habis diruqyah keluar seperti rambut. Astagfirullah.
rambutnya panjang sekali, banyak banget. Jadi ya udah harusnya udah dibakar-bakarin sama Pak Ustadz tidak. Tiba-tiba ketemu seperti getah emas. Getah emas. Getah emas tuh bekasnya masih ada tuh warna emas tuh. Ini. Ini. No. Oh. Kalau ditanya dari mana kita nggak tahu bro, karena memang pasca habis ruqyah itu awal-awalan juga aku nggak pernah mau sebut ini buful atau bukan ya. Aku juga takut salah informasinya. Pokoknya setiap aku lewat sini memang nggak pernah ada itu, tapi pas cari ruqyah tiba-tiba ada itu. Aku juga bukan orang ahli yang di bidang seperti itu kan. Aku cuma mau memberitahukan bahwa ini spot-spotnya lah, yang ditemukan segala hal-hal yang aneh. Pernah dengar bunyi ledakan seperti itu tapi nggak ada yang hancur gitu. Karena kaget itu coba cek plafon, coba cek genteng sampai naik malam-malam jam 2 malam naik ke atas genting. Tapi nggak ada yang hancur. Kita bingung kan, mungkin pikiran masih positif aja lah, mungkin apa-apa gitu. Karena kami nggak tahu kalau itu ternyata adalah keluar lewat sini. Bunyi keluar. Seperti itulah jadinya. Jadi ya seperti itu Cumi Lovers. Jadi kita juga nggak bisa menerka-nerka ini hal gaib atau bukan, tapi menurut yang para ahlinya bilang ini adalah memang benar sihir. Setiap rumah itu pasti punya penunggunya juga sih. Iya. Karena memang kan kita hidup juga kan lebih dulu dia daripada kita. Kabar keluarga Lala yang mendapat kiriman santet belum lama ini sukses mendapat perhatian dari banyak kalangan, tidak terkecuali Ustadz Fatullah. Sebagai seorang pendakwah yang menghabiskan sepanjang usia untuk bersyiar agama Islam, seperti apa pandangan Ustadz Fatullah tentang santet atau sihir? Nasihat apa pula yang disampaikan Ustadz Fatullah untuk keluarga Lala agar terhindar dari sihir? Zaman Nabi Adam sihir sudah ada. Makanya di surat Yasin itu mengatakan innahu lakum adung bin sihrum mubin. Artinya sihir itu sungguh nyata, bukan dongeng, bukan fiktif, fakta dan realita. Begitu banyak orang yang memang pelajari ilmu ini. Zaman Rasul SAW sudah terjadi. Pernah terjadi Rasul pernah disihir. Yaitu diambil selai rambutnya lalu Rasul disihir. Diinfokan oleh malaikat Jibril bahwasanya Rasul engkau telah disihir. Tapi Rasul dengan doa, keyakinan, artinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dipasrahkan diri kepada Allah, maka Rasulullah sembuh dari sihir. Ketika orang melakukan sihir tersebut, bukan min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Yaitu kita terhindar dari godaan yang namanya kejahatan manusia, yuwaswisu fi suduris, yang berbisik ke dalam dada manusia. Siapa? Yaitu orang yang jahat, kemudian adalah bangsa jin yang jahat. Karena banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah terkena sihir. Lalu bagaimana kita umatnya? Makanya Rasul menyampaikan membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Falaq, Al-Anas, ayat kursi, berzikir, bertasbih, baca Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat. Wasilah-wasilah inilah salah satunya apa? Yuladina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, carilah wasilah sebagai satu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Baca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid dan seterusnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.